Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, makasih ya udah mau datang di bimbingan kelompok kita kali ini. Nah, kali ini kalian udah tahu nggak kira-kira kita bakal ngapain aja? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Oke, kita bakal belajar soal apa itu komunikasi, teman-teman. Jadi kita bakal nyari tahu komunikasi itu penting nggak sih dan jenis-jenisnya apa aja gitu. Pasti pada belum tahu kan? Iya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Mungkin Hana boleh bantu aku berdoa? Oke, boleh. Teman-teman, Suster, Kaldo, mari kita bersatu dalam doa. Doakan saya pimpin secara Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di siang hari ini. Sekarang kami ingin memulai materi yang akan dibawa oleh Kaldo. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, gimana nih kesibukan kalian? Lagi sibuk apa? Kerjain tugas. Tugas apa nih? Pribadi sosial ya? Iya. Yang disuruh 4 itu kan? Iya. Yang diorang itu, saya ngerasain juga. Itu capek ya? Capek Jangan banget. khawatir. Belum jurnal konseling? Udah. Udah chapter udah. itu ya. Terus konseling keluarga udah? Udah. Berarti udah ya pusing ya. Tambah pusing ya. Oke. Nah, teman-teman, kita tadi yang aku bilang, kita bakal bahas soal komunikasi, namanya adalah the power of word. Boleh nih Kak, boleh di selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu kita ada kesepakatannya dulu nih. Nah, kesepakatannya adalah aku minta kalian nanti selama aku menjelaskan materi, mohon banget untuk jangan bisik sama satu sama lain. Sama nanti handphonenya juga. Nah, itu aja sih. Gimana? Kalian bisa nggak? Bisa. Oke. Selanjutnya. Nah, kita bakal main ice breaking. Ice breakingnya gampang, teman-teman. Aku minta kedua tangan kalian tuh kayak gini semua. Nah, udah? Oke, terus di samping kiri kanan kalian harus berhadapan dan di tangannya disusun kayak gini nih, teman-teman. Jadi tangan misal suster, tangannya nah terus digini, terus tangan suster. Nah, bentuknya nanti bakal jadi kayak gini nih, teman-teman. Samping dua Ya. teman. Ya, nah nanti suster sama Bella boleh. Sip, udah? Paham? Nah, oke, coba disusun dulu. Oke. Nah, instruksinya gampang, teman-teman. Kalau aku bilang up, berarti tangan yang paling bawah itu naik ke atas. Coba up. Oke. Kalau down, berarti tangan yang paling atas berarti turun ke bawah. Down. Coba. Nah, sedangkan kalau boom, tangan yang paling atas itu harus nangkep tangan yang paling bawah. Nah, ya. Harus ke bawah gini. Nah, oke. Paham? Oke. Oke, kita mulai ya. Dari level yang beginner dulu deh. Up. 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 Down. Down. Up. Up. Down. Down. Up. Boom. Oke, kayak gitu ngerti ya? Oke. Kita bakal naik level lagi, boleh disusun lagi tangannya, disusun lagi. Nah. Oke, udah benar. Level kali ini akan lebih susah, akan lebih cepat, teman-teman. Oke. Up. Up. Down, up. Down, up. Up, down. Up. Down. Down, up, down. 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 Up, down. 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 Up. Down. Ayo lihat. Up. Down. Up. Boom. Kamu yang kena. Oke. Gimana? Udah semangat? Udah. Oke. Nah, ini teman-teman, kita bakal langsung masuk aja ke materinya. Nah, ini adalah tujuannya nih, teman-teman. Tujuannya sebenarnya apa sih yang pengen aku inin? Aku tuh pengen kita sama-sama belajar nih, biar bisa meningkatkan dan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Ternyata komunikasi itu nggak cuma ngobrol loh, ternyata ada banyak jenis-jenisnya. Ada caranya juga. Nah, aku pengen kasih tahu nanti nih ke kalian nanti. Nah, oke, boleh mungkin Risha selanjutnya. Nah, kita akan main game, teman-teman. Mungkin boleh disusun lagi ke kelompoknya tadi. Kelompok seperti kelompoknya. Gimana? Nah, disusun. Oke. Maju dikit lagi. Oke. Game yang nanti teman-teman namanya adalah Silent Castle.
Nah, jadi cara mainnya adalah kalian tidak boleh berbicara satu sama lain. Tapi kalian hanya mendapatkan satu kertas satu kelompok dan satu spidol satu kelompok. Nah, kertas dan satu spidol ini kalian harus menggambar sebuah kastil. Tapi gambarnya hanya boleh lewat satu goresan. Oke, gimana? Paham? Ada yang paham? Boleh panjang, boleh pendek, tapi nggak boleh dilingkar kayak gini, teman-teman. Pokoknya satu garis. Garis mana kayak kiri, kanan, serong boleh. Oke. Tapi garis. Gimana? Ada yang paham? Harus kastil ya, Kak? Hah? Harus kastil ya? Harus kastil. Oke. Tapi kalian nggak boleh ngobrol satu sama lain. Jadi kalau yang satu paling depan udah selesai, boleh dipindahin ke belakang. Tapi yang depan nggak boleh ngasih tahu yang belakang. Oke. Oke? Oke, Paham? Oke, biar gampang, kita bagi dulu deh. Nah, boleh. Sorry, Fanny, satu lagi. Nah, oke, aku kasih waktu kalian nanti 7 menit ya, teman-teman ya. Untuk ngegambar kastil lah. Selesai nggak selesai, itu harus udah selesai. Oke. Oke? Oke, mungkin... Kak. Oke. Jadi kalau sudah sampai di belakang nanti Hmm. maju ke depan lagi. Boleh kalau belum selesai. Oh. Berarti Pokoknya satu sampai orang 7 berapa menit. Satu orang berapa menit, Kak? Bebas. Oh. Pokoknya kalian mikir sendiri, mengimajinasiin sendiri kastil tuh kayak gimana, gambarnya, waktunya juga masing-masing. Pokoknya 7 menit aja. Aku kasih maksimal waktu 7 menit. Oke. Gimana? Ini nanti dioper ke belakang. Iya, dioper ke belakang. Atau kalau di depan kosong. Oke. Ngerti gimana? Paham? Paham. Apa butuh ini dulu diskusi? Nggak usah. Nggak usah lah ya. Enggak. Pinter dah. Oke. Aku set timer dulu deh. Kasih waktu 7 menit ya. Oke, aku mulai dari sekarang. Oke, satu goresan sudah ada. Tidak boleh berbicara. Nggak boleh ngomong. Iya, imajinasinya. Iya, ada yang mulai bentuk segitiga, Bung. Ada yang bentuk jajar genjang. Apa gitu? Weh, segitiga masih lanjut. Garis kecil. Lihat suster, gambar apa? Satu garis saja, teman-teman. Satu garis. Satu garis, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Ke depan, kasih depan. Nah, udah. Lagi. Nah, satu garis saja. Bikin sebuah kastil. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngelihat kanan kiri. Ayo. Iya. Gimana? Udah hampir jadi tuh. Wes, palanya udah ada. Kita lihat, kayaknya imajinasinya sama nih. Satu otak nih kayaknya nih. Wes. Oke. Lagi aku lihat jamnya. Masih ada 5 menit lagi. Gimana? Nggak boleh ngobrol, teman-teman. Iya. Nggak boleh dikasih tunjuk entry. Bentuknya gimana? Oke, nggak apa-apa, santai. Mulai bingung saya, Bung. Waktunya masih banyak, teman-teman. Coba lagi. Gimana? Lucu banget. Oke. Lebih juga tuh yang kiri tuh. Oke. Ayo, nggak boleh dilihat Bella. Harus komunikasinya secara tidak boleh menggunakan komunikasi secara verbal ataupun non verbal. Wih, kecil juga nih kastil. Kastil kelinci kayaknya. Boleh. Lanjut lagi. Masih banyak waktunya. Hanya boleh menggunakan satu saja. Oke, kulihat waktunya. Oke, 4 menit lagi nih. Gak boleh dilihat satu sama lain. Oke. Waktunya sisa 3 menit lagi, teman-teman. Dodol. Oke. Yuk, bisa yuk. Kayak udah video di tuh. Dilihat-lihat. Agak mencong ya kastilnya ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita bekerja sama. Oke. Bagian belakang. Tidak boleh secara verbal dan non verbal, teman-teman. Tidak boleh ngeliat punya temennya.
Oke, 1 menit lagi teman-teman. 1 menit lagi. Coba. 1 lagi, menit lagi. Gimana? Wih, udah OTW nih jadi nih. Kita lihat nih. Garis apa itu suster? Lebih ke rumah ya kayaknya suster itu. Gak boleh dikasih lihat teman-teman. Verbal non verbal kita ingetin. Nah. Oke, coba lagi. Oke, waktunya 57 detik lagi, 55 detik lagi. Kayak rumah ya, Mbak? Nggak apa-apa. Mungkin kastil adalah rumah kali. Oke, dicoba lagi. Ingat jangan komunikasi non verbal dan verbal ya. Iya. Boleh. Wih, kecil-kecil dulu mulai garis kecil. Ada jalannya kastilah. Oke. Lucu banget. Dilihat lagi. Oke. Wih, udah selesai teman-teman. Oke, boleh dioper ke depan. Oke, sekarang aku minta balik ke tempat kalian tadi teman-teman. Boleh. Minta balik ke tempat kalian tadi. Apaan, boleh. Oke, tadi yang paling depan siapa? Fanny sama Angel. Oke, aku pengen nanya nih, gimana menghadapi permainan ini? Dari Angel dulu deh. Seru sih Kak, sesuai ekspektasi. Oh, Oke. Gimana ekspektasinya tuh gimana? Gambar kastilan kayak gini. Iya. Ada ini nggak? Ada kesulitan nggak atau hambatan selama menggambar? Kesulitannya sih yang bukan yang kayak gimana gambarnya, cuma lebih ke ini mau gambar apa lagi karena udah benar. Ya. Oke. Kalau dari Fanny gimana? Perasaannya gimana? Lucu sih, Kak. Lucu. Unik. Karena Iya. gambarnya begini. Iya, rumah ya itu ya, bukan Iya, kastil ya. iya. Ya nggak apa-apa. Benderanya ada 2, Kak. Ada 2. Oh, ada 2. Terus gimana? Ada hambatan nggak selama proses ini? Nggak ada sih, Kak. Cuman bingung aja gambarnya nggak sesuai. Oh, Oke. Jadi nggak ada hambatan nih selama proses? Ada Kak. Apa? Karena nggak bisa komunikasi. Susah. Jadi kayak misalnya tadi aku gambar apa tuh, gambar garis jalan, tapi kayak aku ngeliat tadi Karika, aduh gak dilanjutin, tapi ternyata udah dilanjutin sampai depan. Jadi masalahnya di komunikasi. Iya. Kalau dari kelompok Fanny? Oh iya. Sama sih. Oh, komunikasi ya. Jadi menurut kalian gimana gambar kastil selama nggak disuruh ngomong, sama nggak boleh berdiskusi kelompok tuh rasanya gimana? Apakah lebih sulit atau lebih gampang? Lebih sulit. Sulit. Oke. Nah itu teman-teman yang pengen kita bahas. Aku pengen ngebahas soal apa itu komunikasi. Boleh? Aku pengen nanya deh satu-satu dari kalian. Komunikasi tuh menurut kalian tuh apa sih? Mungkin dari Angel dulu. Mungkin untuk bicara satu sama lain agar mengerti apa tujuannya gitu. Oh, bicara satu sama lain agar mengerti. Oke. Kalau dari suster? Mengungkapkan sesuatu yang ingin kita mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan kepada cara untuk orang mengungkapkan ya suster ya. Kalau dari Tentri? Ya. Tetri. Ya, kalau saya komunikasi itu hampir mirip sih sama kayak Angel. Wah, Jadi mirip. kayak bagaimana caranya kita untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan ataupun Cara mengungkapkan apa yang dirasakan. Bella deh. kepada orang lain. Oke. Kalau dari aku, komunikasi itu kayak bagaimana cara kita untuk menyampaikan pendapat agar bisa jelas ke orang lain. Keren. Yang lain juga keren maksudnya. Iya. Nah itu ya teman-teman ya. Komunikasi itu tadi semua yang kalian pahami dan kalian jelaskan ke aku itu semua benar teman-teman.
Nah, aku juga pengen ngasih tahu nih teman-teman pengalaman komunikasi. Aku tuh merasa ya komunikasiku tuh jujur kurang teman-teman. Kenapa? Karena kadang aku tuh merasa kayak malu gitu, kayak untuk mengungkapkan pendapat, bener juga untuk ngobrol satu sama lain. Bahkan kadang kalau ngobrol sama cewek suka malu teman-teman. Nggak tahu kenapa. Nah ini teman-teman, kayak aku belajar akhirnya di BK ini tuh aku belajar kayak gimana sih cara berkomunikasi. Karena selain mendengar ya kan, kita sering banget kan diajarin untuk selalu mendengar. Kita tuh diajarin juga untuk berkomunikasi teman-teman. Nah mungkin selanjutnya, nah ini teman-teman, ada jenis-jenis gaya komunikasi. Aku pengen nanya nih, tadi sampai ke Bella ya. Menurut Hana deh, komunikasi pasif tuh yang kayak gimana sih? Kayak mungkin dia mau sesuatu tapi nggak diomongin secara langsung, kayak mungkin cuma nunjuk doang atau kayak cuma ngeliat tapi diem nggak ngomong. Punya nggak pengalaman kayak gitu sebelumnya? Enggak sih Kak. Nggak punya? Oh, Oke. Kalau dari Fani gimana? Menurut Fani komunikasi pasif itu gimana? Kalau komunikasi pasif itu sebenarnya mirip sih kayak Hana yang kayak ya dia mau sesuatu tapi ya dia nggak ngomong. Oh, nggak ngomong. Maksudnya, Jadi dipendam ya? Oke. Iya. Kalau dari Tias deh, komunikasi agresi itu apa sih? Apa ya? Tahu nggak? Menurut kamu aja. Komunikasi yang kayak gimana sih agresi itu? Yang berlawanan gitu gak? Berlawanan. Oke. Kalau dari Rika, komunikasi agresi itu apa? Tahu nggak? Mungkin sama kayak Tias. Berlawanan juga. Berlawan. Gimana teman-teman, ada yang bisa bantu Rika dan ini? Angel mungkin? Komunikasi agresi? Kurang tahu deh Kak. Kurang tahu juga. Iya. Oke. Kalau suster agresi atau agresif, teman-teman? Agresif. Hmm. Seperti kayak monoton gitu. Hmm, Lebih suka dia yang monoton. kalau itu Suster, pasif suster masuknya. Nah, ada yang ngerti? Nah, oke. Kita bakal masuk ke yang pasif dulu nih, teman-teman. Coba mungkin Kak. Next. Nah, ini nih, komunikasi pasif. Apa sih itu komunikasi pasif? Nah, komunikasi itu benar tadi yang dibilang sama Hana dan teman-teman yang lainnya juga. Memilih untuk diam, teman-teman. Dia memilih untuk bahwa semuanya itu tuh kayak, gue ngapain sih gue kayak gini? Merasa insecure. Merasa kayak, gue nggak penting di sini, ngapain sih gue harus ngomong kayak gini? Nah, itu juga yang terjadi menurutku di pengalamanku pas waktu TOC kemarin, teman-teman. Aku ngerasa, kok aku kayak pasif banget ya? Kayak aku jadi koordif tapi aku pasif di grup. Aku kayak, kok cenderung diem ya? Jadi dari situ aku nyadar kayak, kok iya ya aku pasif dan malah justru berdampak buruk kan ke buat yang lain. Dan itu jadi masalah pribadi teman-teman buat aku sendiri. Karena hal itu akhirnya menghambat aku untuk jadi orang yang lebih bisa berkembang lagi. Dan juga mungkin bisa belajar untuk ke-BK-nya juga teman-teman. Kayak konseling, nanya-nanya gitu kan bagian dari komunikasi kan. Kalau aku pasif, ya konselingnya juga malas sekali nanyanya gitu kan. Nah itu teman-teman, komunikasi pasif. Nah selanjutnya mungkin Kak. Nah ini ada komunikasi agresi atau komunikasi agresif teman-teman. Ini adalah komunikasi di mana gaya komunikasi kita tuh sangat-sangat mendominasi, menantang. Kayak pokoknya lu harus sesuai sama apa yang gue mau. Kayak mendominasi banget lah. Dan ini tuh dia nggak memperhatiin buat teman-teman hak-hak orang lain. Kayak udah yang penting kemauan gue tercukupi dan terpenuhi gitu. Yang lain mah nggak penting gitu. Nah ini komunikasi agresi. Sebelumnya teman-teman, kalian ada yang pernah ngerasain nggak komunikasi agresi ini atau punya pengalaman gitu yang bisa diceritain? Oh mungkin aku ada Kak. Boleh Ana. Ini sih sebenarnya bukan pengalaman aku ya, tapi pengalaman teman aku. Jadi dia itu sebenarnya dia punya pasangan. Nah dia tuh kebetulan gabungan dari pasif agresif. Jadi dia tuh nggak bisa menyampaikan atau nggak mau untuk nyampein apa yang dia mau. Tapi di sisi lain dia tuh agresifnya kayak nyindir pasangannya. Gitu sih Kak. Sarkas gitu ya? ya? Iya sarkas gitu. Oke. Terus akhirnya gimana tuh Ana? Nah kebetulan karena dua-duanya hampir sama, egonya juga tinggi. Jadinya tapi mereka sampai sekarang masih tetap jalan sih Kak. Tetap jalan ya? Bagus. Nah ada lagi teman-teman selain Hana. Tadi bener tuh yang Hana bilang tuh. Kayak sarkas terus kayak maksa-maksa tadi. Itu juga termasuk yang pasif juga tuh teman-teman. Yang kayak diem terus tiba-tiba kayak sarkas itu juga masuknya ke pasif juga teman-teman. Nah sarkasnya itu masuknya ke agresi. Nah dari kalian ada yang pengalaman lain gak selain Hana? Ada gak? Angel mungkin?
Ada sih Kak, mungkin kalau misalkan soal izin ke mama gitu. Mama tuh selalu bilang kalau misalkan izin itu jangan just info gitu. Kadang kan orang cuma mau pergi ya kayak gitu kan. Jadi mama nggak suka ya kalau yang kayak gitu. Tapi aku juga kadang, kita kan jadwalnya nggak nentu ya Kak. Jadi kadang hari apa harus pergi gitu-gitu kan. Terus yang kayak mama pergi dulu ya, mau ke sini. Terus yang kayak mama bilang, aku baru ngomong sekarang. Jadinya kayak akunya juga neken, aku harus pergi gitu loh. Jadinya ya udah di situ kayak apa ya, memaksakan kehendak gitu. Memaksakan kehendak ya. Jadi agresi ya bagiannya ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Yang terakhir nih. Ada yang mau? Suster mungkin? Aku ada sih Kak. Oke, Tetri boleh. Tapi ini bukan pengalamannya saya, pengalaman kakak saya. Jadi waktu itu kan dia SMA. SMA-nya itu sebenarnya dia mau swasta. Tapi orang tua paksa harus ke negeri. Nah, sampai di negeri dia udah diterima kan? Itu. Terus dia maunya IPS. Nah, orang tua bilang tuh kalau masuk IPS berarti nggak usah sekolah. Akhirnya dia masuknya IPA gitu. Oke, berarti itu bagiannya agresi juga tuh teman-teman. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ini yang paling bagus menurutku, yaitu komunikasi asertif. Nah, ini adalah komunikasi untuk bisa menyampaikan secara tegas dan lantang gitu teman-teman. Kenapa? Karena komunikasi ini komunikasi yang penting banget teman-teman. Kenapa? Karena selain kalian penting untuk organisasi kalian kan juga mau nanti ada organisasi lainnya juga kan. Ini penting banget nih teman-teman. Ini hak dan kelugasan kalian tuh wajib dimunculkan di komunikasi asertif ini. Nah ini itu bisa kalian kembangkan nih teman-teman. Nah mungkin selanjutnya Kak. Nah ini nih teman-teman, cara menerapkan komunikasi secara efektifnya juga nih teman-teman. Yang pertama ya itu ya kita jelas ya, mendengarkan aktif. Pasti dari kita tuh diajarin juga kan di BK. Kalau di BK tuh sebenarnya dasarnya tuh bukan tekniknya, bukan CBT, SFBT atau hal lainnya, tapi justru mendengarkan aktifnya. Dan menurutku itu hal yang bener-bener banget aku rasain gitu. Waktu aku magang juga, aku magang tuh ngerasain banget. Tiap hari istirahat tuh pasti ada aja anak yang ke ruang BK cerita, Pak ini begini Pak, apalagi soal percintaan, soal keluarga. Iya, itu juga sering banget aku rasain tuh. Terus ada kontak mata teman-teman. Nah ini kontak mata juga salah satu bagian untuk kita menyampaikan komunikasi. Tadi ya, komunikasi tuh gak hanya verbal dan non-verbal. Nah, non-verbalnya ini salah satunya adalah kontak mata. Terus bahasa tubuh yang terbuka. Kalian lihat gak sih kalau orang motivator gitu ya, kalau ngomong tuh begini-begini? Tangannya begini-begini. Kayak kesemutan ya. Cuman itu ternyata adalah bagian dari komunikasi teman-teman. Bagian dari komunikasi terbuka. Karena kenapa? Kalau dia pasif, jadi saya merasa begini ya, waktu itu saya semangat banget. Jadi gak terbuka. Merasa bahwa, kok dianya jadi kayak marah-marah ya, kayak pasif, orangnya kayak diem-diem doang. Nah itu juga salah satunya nih teman-teman. Terus yang kedua adalah mengungkapkan perasaan dan kebutuhan secara jelas. Nah ini salah satu dari komunikasi asertif tadi nih. Kalau ngomong tuh yang jelas aja, kayak jangan tiba-tiba ngambek ke pacarnya kayak nggak mau aku nggak marah kok, aku nggak marah gitu. Nah kayak gitu-gitu kan. Iya, itu justru malah komunikasi yang nggak asertif dong. Iya kan? Itu malah komunikasi yang pasif teman-teman. Aku nggak marah kok. Kamu marah ya? Enggak, tapi mukanya cemberut. Tangannya gini-gini nih. Kalau di mobil mojok-mojok ini pintu ya kan, kayak gitu kan. Nah terus ada yang terakhir nih teman-teman, memberi dan menerima umpan balik, feedback. Nah itu tuh tadi teman-teman, ini juga salah satu bagian dari kita nih BK juga, karena kita tuh harus banget nerima feedback teman-teman. Ada kalau di BK tuh nama tekniknya parafrase juga. Nah itu tuh kita kayak ngebalikin, misalkan Tetri gitu ngomong ke aku, misalkan diputusin pacarku, jadi kamu diputusin pacar kamu ya Tetri. Nah itu jadi bagian dari komunikasi juga teman-teman, cara menerapkannya juga. Nah oke, boleh selanjutnya nih. Nah ini nih, ada sebuah kesimpulan ya dari John Powell ini. Dia ini kalau kalian tahu cerita atau filmnya S.A. S.A. Animasi itu kan? Iya, yang ada mamutnya. S.A. Nah, ini salah satu orang yang ngebuat nih teman-teman. Nah ini tuh dia punya semacam kesimpulan dari dia kalau komunikasi itu bekerja untuk orang yang mau berusaha teman-teman. Jadi kalau kalian diem, nggak ngerti apa-apa ya gimana, orang nggak ngerti apa-apa. Kayak tadi ya kan, kalau komunikasi pacar marah terus nggak ngerti apa-apa kan, iya. Benar. Nah itu jadi masalah juga nih teman-teman. Nah
Oke, aku pengen nanya nih ke kalian, kan ini udah di berujung akhir nih. Menurut kalian selama kita melakukan konseling itu, selama kita melakukan bimbingan kelompok ini, kesimpulannya apa aja sih yang kalian dapat? Mungkin dari Angel dulu kali. Ternyata banyak cara untuk berkomunikasi gitu. Kalau nggak cuma verbal doang, ternyata dari kontak mata tuh bisa berkomunikasi gitu. Oke. Jadi ada banyak cara ya Angel ya? Ada banyak cara. Oke. Kalau dari Rika? Ternyata komunikasi itu ada bermacam-macam. Bermacam-macam ya? Iya. Oke. Kalau Hana? Ternyata komunikasi itu hal yang paling penting untuk kita kan sebagai manusia. Gitu. Makhluk sosial ya? Iya, makhluk sosial. Jadi wajib itu penting banget. Oke, kalau dari Bella deh? Komunikasi itu ya bener hal yang penting dan gaya komunikasi yang paling baik itu yang asertif tadi. Asertif, oke. Tias? Kalau dari aku jadi tahu ternyata jenis komunikasi itu ada banyak. Yang aku pikir tuh selama ini komunikasi itu ya kayak cuman komunikasi pasif aja gitu. Ternyata ada agresi, ada asertif juga, dan yang paling efektif itu adalah komunikasi yang asertif. Oke. Kalau di suster terakhir deh. Membangun komunikasi yang baik. Cara membangun komunikasi yang baik ya. Tadi ada bahasa tubuh, ada. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Konseling kelompok kita sudah selesai. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, nah, untuk mengakhiri konseling kelompok kita ini, bimbingan kelompok kita ini, mungkin aku minta suster deh berdoa untuk kita semua. Untuk menutup. Siap, Kak. Mari teman-teman, Kak Aldo, kita berdoa. Saya memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu selama bimbingan kelompok ini berlangsung dari awal hingga akhir, di mana kami juga belajar untuk membangun relasi komunikasi yang baik. Kiranya Engkau memberkati segala apa yang telah kami pelajari dan kami dimampukan untuk merealisasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, karena konseling bimbingan kelompok kita udah selesai, aku pengen nanya nih, ke depannya kira-kira minggu depan kalian bisa lagi nggak kayak gini lagi? Bisa. Oke, kalau bisa berarti kita ke minggu depan lagi aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih.